Pak Bahlil ini kan udah jadi menteri udah lama beda. Iya, ngapa pula dia masih geleng-geleng kepala? Pak, Indonesia ini memang ekspor minyak mentah ke Singapura. Tapi habis itu dijual ke Indonesia, Indonesia beli lagi. Makanya harga subsidi itu mahal. Harusnya Pak Bahlil nih tak gelengkan kepala. Jadi harusnya apa Mbak Yu? Anggukkan kepala. 3 kali tak? Petronas tuh beda, ada di berbagai negara. Sedangkan Pertamina hanya ada di Indonesia. Welcome to salurane Mbak Yu sing asli. Monggo rek. Bahlil bingung Indonesia impor BBM dari Singapura. Saya sampai geleng-geleng kepala 3 kali. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Bahlil Lahadalia mengaku heran Indonesia bisa mengimpor bahan bakar minyak dari Singapura padahal negara yang dijuluki negara singa itu tidak memiliki sumber daya minyak. Bahlil pun mengatakan Indonesia akan membuat fasilitas penyimpanan cadangan minyak di sebuah pulau yang berdekatan dengan Singapura. Itu dilakukan agar Indonesia dapat segera mencapai kedaulatan energi seperti yang ditargetkan Presiden Prabowo. Bahlil menyatakan fasilitas penyimpanan itu bisa menampung berbagai jenis minyak dan nantinya Pertamina bisa membeli dengan harga yang murah. Pak Bahlil ini kan udah jadi menteri udah lama beda. Iya, ngapa pula dia masih geleng-geleng kepala? Pak, Indonesia ini memang ekspor minyak mentah ke Singapura. Tapi habis itu dijual ke Indonesia, Indonesia beli lagi. Makanya harga subsidi itu mahal. Harusnya Pak Bahlil nih tak gelengkan kepala. Jadi harusnya apa Mbak Yu? Anggukkan kepala. 3 kali tak? Petronas tuh beda, ada di berbagai negara. Sedangkan Pertamina hanya ada di Indonesia. Bahkan untuk pemasukan ke dalam wilayah-wilayah terpencil aja susah Kalau kata netizen Indonesia nih beda, Indonesia ini lebih luas daripada Malaysia. Makanya Malaysia tuh gampang ditatanya. Tapi sekarang kalau penduduk Indonesia ini lebih banyak daripada Malaysia, supply and demand Mbak. Kalau misalnya penjualan makin banyak makin untung. Harusnya Indonesia makin lebih maju daripada Malaysia. Kenapa harus Malaysia dulu yang lebih maju? Bahkan di tahun 2025 mereka mendeklarasikan negara maju. Tapi faktanya beda. Pak Bahlil nih di tahun 2024 malah gelengkan kepala. Kenapa Singapura bisa jual minyak ke Indonesia padahal nggak punya sumber daya minyak di Singapura? Ya nggak tahu kok tanya saya. Pak Bahlil ini dulu menterinya Jokowi juga kan? Ya nggak tahu kok tanya saya. Duit rakyat habis buat gaji menteri cuma bisa menyelesaikan masalah dengan kata-kata bingung sambil garuk-garuk kepala sama ngupil juga, kata Satrio Yudon 22. Nah kalau menterinya bingung, gimana rakyatnya lebih bingung lah. Udah kayak OPJ aja, dalangnya bingung, yang nonton lebih bingung. Lah lu di pemerintahan 2 periode ngapain aja Bahlul? Kata Rinak. Bahlil Mbak Yu, Bahlil bukan Bahlul. Typo tak dia tuh Mbak Yu. Iya aku rasa nih typo nih beda. Pak Bahlul, Pak Bahlil, masa geleng-geleng kepala Pak? Saya pun bingung jadinya gara-gara Bapak bingung. Selama 1 periode Pak Menteri nggak sadar, ini mah berlangsung semenjak kita merdeka pada tahun 1945, kata Kevin Budi. Iya dari zaman dulu kita nih beli minyak ke Singapura. Tengoklah tuh Pulau Sambu depan Singapura tuh, banyak tangki-tangki minyak untuk Indonesia. Nak bangun kat pulau mana lagi tuh selain Pulau Sambu tuh Indonesia? Padahal sebelum ini dia Menteri Investasi yang pegang ESDM, sebelum Bahlil ya si Jonan. Malah nyalahin si Bahlil lagi. Beda jabatan ya beda dikerjakan, kata OKBM. Oh berarti dia belain Bahlil nih. Kan udah dari dulu, kemana aja Pak selama ini? Ah lucu nih Bapak, kata IGAD Hari Bali. Buat korang warga Malaysia, korang coba komen dekat bawah, lucu tak menteri kami yang ni? Tapi kalau misalnya dekat Malaysia nih ada menteri yang lucu macam menteri kami nih, coba komen dekat bawah siapa dia. Sok-sokan gak paham, itu kan permainan kaum kalian, kata CV Sinar Sroja. Tidak, aku tidak Mbak Yu. Nah itu tugasnya menteri memecahkan masalah ini, jangan sampai geleng-geleng aja Pak. Rakyat pun jadi ikut geleng-geleng nih, kata Mas Nafa. Coba Pak Bahlil serahkan aja lah sama Pak Prabowo. Laporkan dengan Pak Prabowo. Kalau misalnya dilaporkan ke Pak Prabowo, nanti dicarikan solusi sama Pak Prabowo. Putuskan hubungan impor minyak dari Singapura, bangun pabrik masak sendiri di Indonesia, kata Dahlan Derey. Kalau aku cakap nih, bagus belajar dengan Malaysia. Jangan gengsi lah. Tengok Petronas tuh, untung terus. Pertamina rugi terus. Petronas dah ada di berbagai negara sampai ke Brazil sana. Kualitas Menteri bekas Mulyono masih aja dipertahankan. Oh iya, kata mereka dulu sih keberlanjutan, kata Ahmad Fadil. Hilirisasi dan keberlanjutan Mbak Yu. Dari zaman 10 tahun ngeluhnya para menteri ESDM sama topiknya selalu mempersoalkan impor BBM dari Singapura. Tapi tetap aja nggak ada perubahan dan masih terus terjadi. Jadi percuma keluar-keluar kalau itu tetap berjalan terus. Hanya sekedar lip service dan agar seakan-akan sudah bekerja. Buktikan, kata Alif Prop. Iya dari zaman dulu, dari zaman nenek moyang aku tuh, kita nih Indonesia impor minyak dari Singapura. Padahal kan minyak mentah kita nih banyak, tapi Indonesia nih tak mampu untuk mengolah. Tengok Malaysia tuh, jangan gengsi lah, belajar dengan Malaysia. Majulah Singapura. Kan lucu, padahal kebijakan dari mereka juga
juga menjual minyak mentah ke negara tetangga dengan harga murah karena alasan anak-anak dalam negeri nggak bisa mengelolanya. Kita lebih geleng-geleng melihat tingkah laku para pejabat negeri ini, kata Fahrul Nur Zeha. Minyak mentah yang dari Indonesia ke Singapura nih, bagi Singapura hanya 1% aja Mbak Yu. Singapura nih dia pun ambil minyak mentah dari negara-negara lain. Dia ambil nih banyak skalanya Mbak Yu. Bukan dari Indonesia aja semuanya, 100% plak ketiplak. Kok kalau misalnya tak percaya nih Mbak Yu, kau tanyalah sama warga negara Malaysia nih. Majulah Singapura. Saya heran, saya kaget, saya juga bingung. Adalah kalimat yang akrab di telinga selama beberapa tahun terakhir dari pejabat publik yang punya tanggung jawab untuk mengelola negara, kata 2 titik hitam. Ya saya ndak tahu, kok tanya saya? Kejadiannya 10 tahun lalu, bingungnya sekarang. Ya Allah, sisain orang-orang kayak gini satu aja, jangan banyak-banyak, kata Chan Jun. Woi, kalau banyak Mbak Yu, bingung semua dah. Hancurlah negara nih Mbak Yu. Sekelas menteri bingung, pantas doktoralnya aja ditangguhkan. Kita impor dari Singapura kan sudah sejak bahela dan ada penjelasan teknisnya, kata Agus Fitriadi. Iya, kayak aku cakap tadi tuh Mbak Yu, kita nih Indonesia dari zaman dulu dah impor minyak dari Singapura. Di sana gunung, di sini gunung, di tengah-tengah ya Pulau Jawa. Bapak bingung, kami lebih bingung. Yang penting kamu pengen ketawa, kata Raden Sabta. Aku udah cakap tadi macam OPJ jadinya. Dalangnya bingung, yang nonton juga bingung. Yang penting semua ketawa. Ini tak mau ketawa, ini menderita nih namanya. Biasa seolah-olah menyalahkan pejabat BUMN sebelumnya. Padahal ke depan bakalan lebih buruk. Coba aja dah, yakin gua 5 tahun ke depan ada aja kebijakan ngawur, kata Yanu Bejo. Kan sekejap lagi nih Mbak Yu, BBM Indonesia nak naik lagi Mbak Yu. Dah tak ada lagi subsidi, semuanya pakai yang Pertamax tuh. Pertama tuh kan Mbak Yu ada premium, Pertalite sama Pertamax. Premium nih yang harga 6.000 pertama kali awal-awal 5.000, 6.000 naik ke 7.000, 8.000. Habis tiba-tiba hilang. Katanya premium habis, pindahlah ke Pertalite. Harga Pertalite dari yang 8.000 sampai ke sekarang 10.000. Terus katanya nanti nih subsidi tak dihapuskan yang Pertalite nih. Tiba-tiba nanti yang Pertalite dah 13.000 lah semuanya. Bapak 10 tahun di pemerintahan ngapain aja kok bingung? Kalau bukan bingung tapi melarat, kata Nurjanah Simanjuntak. Ya ndak tahu kok saya sih Pak. Mubazir uang pajak rakyat untuk gaji Anda Pak sebagai menteri hanya bisa geleng-geleng sama garuk kepala, kata Muhammad Ryan. Sampai ngupil tadi kan. Astagfirullah. Terus cuma geleng-geleng kepala aja, ya rubah dong regulasinya. Itu kan dibuat begitu biar yang impor dapat komisi. Katanya sih gitu. Nah sekarang coba buatlah yang terbaik biar rakyat Indonesia yang menilai gebrakan yang Anda buat, kata Ais ini namaku. Kalau aku cakap nih Mbak Yu, bagus nih Indonesia nih belajar sama Malaysia Mbak Yu. Tak payah gengsi-gengsi. Petronas tuh untung terus. Dengan Pertamina nih lah rugi terus. Sebab kalau Indonesia impor minyak dari Singapura, kalau misalnya Petronas dia olah sendiri. Petronas nih masih selalu sampai sekarang nih untuk jadi sponsor mobil balap Formula One dengan Mercedes-Benz tuh. Pertamina mana ada. Sekelas menteri kayak dia masa nggak tahu sih kalau minyak mentahnya kita kirim ke sana buat diolah lalu kita beli kembali dalam keadaan udah jadi. SDM kita mampu kok Pak buat olah minyak mentah jadi BBM. Uang negara juga cukup kok Pak buat bangun smelter pengolahan minyak mentah kalau pejabat-pejabat dan APH nggak korup, kata Reski Tio. Korupsi itulah yang membuat Indonesia nih jadi semakin terpuruk Mbak Yu. Kalau tak ada penanganan korupsi dekat Indonesia nih, Indonesia makin ngeri Mbak Yu. Majulah Singapura. Buktikan di bawah pemerintahan ini Indonesia bisa ekspor atau paling kurang bisa nggak impor. Itu udah bagus, kata Midi 1912. Kalau aku cakap nih Mbak Yu, aku rasa Indonesia ini akan tetap terus impor minyak dari negara lain. Netizen nggak perlu nunggu jadi menteri untuk tahu hal sereceh ini. Minum es teh dulu Pak, kata Ladu CR987. Kalau misalnya kami dekat Tanjung Pinang ini cakap dia minum teh obeng. Noh, contoh Brunei, negara di Asia Tenggara yang 0% pajak. Negaranya makmur sekali rakyatnya, kata Jakaria. Tapi nanti netizen Indonesia ini pasti komen. Dia bilang gini, Brunei itu negara kecil, penduduk dia sikit, gampang diatur. Nah terus tapi minyak dia berlimpah, dia boleh olah sendiri. Sedangkan Indonesia minyak berlimpah, tak boleh olah sendiri. Padahal SDM-nya lebih banyak daripada Brunei. Macam mana korang? Majulah Singapura. Kalau aku diajarkan, aku bisa buat minyak tu. Tak diajarkan macam mana? Beda. Bukannya kau selalu buat minyak sama taik-taiknya? Aku ni buat minyak kelapa sama. Taik minyak dia tu untuk bumbu kole-kole. Korang tahu tak kole-kole? Kole-kole tu makanan khas penyengat. Sedap. Di Malaysia pun ada juga kole-kole beda. Coba korang komen dekat bawah, kole-kole dekat Malaysia ni apa nama dia? Lah kau sedang menjabat jadi menteri SDM, masa nggak tahu jalurnya? Pura-pura nggak taunya kau nih, kata Ziziza. Betul tu Mbak Yu, kalau dia tak tahu ni pasti dia bilang tak tahu. Singapura punya kilang migas terbesar di dunia milik Royal Dutch Shell Company dengan kapasitas produksi yang besar. Lalu masyarakat lebih memilih kendaraan umum ditambah jumlah penduduknya sedikit, maka produksinya tidak mampu terserap oleh pasar domestik. Itu poin besarnya. Sekarang
saya gantian tanya, ente kuliah dan jadi pejabat selama ini ngapain aja? Kata Game disiplin. Ya ndak tahu lah, kok tanya saya. Terus kamu diam aja, pelajarilah. Secara kamu menteri ESDM, punya tenaga ahli banyak. Masa gini doang geleng-geleng? Kesana studi banding, kata Lukindre. Tapi Pak Prabowo ini udah kurangin anggaran untuk perjalanan dinas atau studi banding ke luar negeri. Teori oknum pejabat bermain. Kalau tegas langsung hukum. Minimal seumur hidup bagi para koruptor. Aman nih negeri ini, kata Son, kakak Mas Son. Kalau itu Korea Utara sama Cina tuh ada hukum matinya. Kalau di Indonesia potong tahanan koruptor nih. Belum lagi nanti fasilitas dia berhasil lah, tempat penjara dia tuh. Kan kita biasa dari dulu jual bahan mentah baik migas ataupun non migas, terus diolah sama negara lain. Jadi produksi pakai jual lagi ke Indonesia. Kan begitu teknisnya, kata Brownies 83. Yunda tahu kok tanya saya.